Selamat pagi, saudara sekalian. Terpujilah Tuhan yang memberi kita kehidupan, dan pasti Tuhan akan menuntun kita hari ini. Kali ini saya menyampaikan renungan singkat, hidup yang meneladani Kristus. Diambil dari 1 Petrus pasal 2 ayat 18 sampai 25. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu daya tidak ada dalam mulutnya. Karena ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Saudaraku sekalian, kita semua harus hidup meneladani seperti Kristus. Dalam teks yang kita baca tadi, sebenarnya perintah itu adalah kepada para budak. Pada waktu mereka menjadi Kristen, dan mungkin barangkali tuannya juga menjadi Kristen, maka nasihatnya adalah supaya para budak itu tetap takut dan hormat kepada tuannya, baik kepada tuannya yang baik dan peramah, maupun kepada tuannya yang galak dan bengis. Artinya apa, saudaraku? Bahwa setelah menjadi Kristen justru harus belajar dari Kristus. Kalau dia harus melakukan semua yang baik dengan segala kejujuran, rajin, dan bertanggung jawab. Bisa jadi dia masih tetap dipukul, bisa jadi dia tetap masih dimarah-marah, bisa jadi dia malah dihukum, misalnya tidak diberi makan, dan seterusnya. Tapi nasihat dari firman Tuhan itu, kalau orang bisa berbuat baik dan mendapat perlakuan itu adalah kasih karunia. Belajar seperti Kristus, rela menderita atas sesuatu yang seharusnya dia tidak terima. Dan itulah yang namanya pengorbanan. Sebagai orang Kristen, apalagi kalau tuannya menjadi Kristen, memang bisa jadi begitu. Tapi apapun alasannya, tunjukkanlah bahwa menjadi Kristen itu berarti harus selalu takut dan hormat pada tuannya, bahkan lebih dari sebelumnya. Yang kedua, jangan karena sudah menjadi Kristen lalu tuannya tiba-tiba juga Kristen atau sudah Kristen sebelumnya, sehingga dia menunjukkan etos kerja yang menjadi tidak baik dengan alasan kan Tuhan sekarang menjadi Kristen, saya Kristen, kita sudah keluarga. Tidak begitu, saudaraku. Malah sebaliknya, pada waktu orang itu sadar bahwa dia menjadi Kristen dan ada tuannya di situ yang juga orang Kristen, dia harus menunjukkan etos kerja yang lebih baik, tanggung jawab yang lebih besar, kesungguhan yang lebih dibanding dengan sebelumnya. Dan itulah cara, prinsip yang harus dilakukan oleh orang Kristen. Tidak peduli apakah tuannya Kristen atau tuannya tidak Kristen, tapi dia tahu posisinya sebagai budak yang sudah dibeli. Karena itu jangan berusaha supaya kemudian tuannya membebaskan dia. Bukan, tapi justru sebaliknya, lakukanlah yang baik, karena untuk itulah kamu dipanggil. Makin taat, makin rajin, makin jujur, dan rela berkorban. Sekali lagi, meneladani Kristus. Budak yang telah beriman kepada Kristus dan mempunyai status baru sebagai anak-anak Allah, dan karenanya mereka harus hidup meneladani Tuhan Yesus sendiri. Tidak membalas walaupun diperlakukan tidak adil, walaupun tidak dihargai, dia harus ingat sama seperti Kristus yang rela menderita. Waktu menderita dia tidak mengancam. Dan itulah sebabnya ini suatu sikap mulia yang harus juga diteladani dan diikuti oleh budak-budak, ya, oleh kita pada zaman ini. Orang-orang yang punya rasa takut dan hormat kepada orang-orang yang memimpin kita.
Semoga Tuhan memberkati kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih. Kami bersyukur untuk hari ini. Kami belajar dari para budak yang dinasihati untuk selalu hormat dan takut kepada Tuhannya. Kami juga belajar bahwa pada waktu seorang menjadi budak dan menjadi Kristen, dia dinasihati supaya etos kerjanya menjadi makin baik. Walaupun bisa jadi dia tetap menderita. Penderitaan adalah bagian dari kehidupan. Yang dalam sudut pandang iman itu adalah kehormatan. Sejauh kami menderita bukan karena dosa, bukan karena kesalahan, tapi karena kebaikan. Tolong berkati kami semua hari ini. Tolong hidup kami. Berkati negeri kami, bangsa ini. Supaya situasi aman, tentram, dan damai. Apalagi dengan mungkin ada gejolak harga-harga di sana-sini karena kenaikan harga BBM. Terpujilah Tuhan. Bapak, ini doa kami. Amin. Selamat pagi, saudaraku.